Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 63126 dari cabang UPSI Selipi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Fauzi dengan NIM 63250612. Saya Ananda Safitri dengan NIM 63250957. Saya Dian Aulia Pratiwi dengan NIM 63250737. Kami dari kelompok 8 sebagai PT Ensen Group ingin mempresentasikan rencana usaha kami yang sebagaimana berikut. Yang pertama ada latar belakang didirikannya usaha kami. Industri makanan dan minuman atau F&B terus berkembang pesat terutama di sektor UMKM. Perubahan gaya hidup masyarakat yang lebih praktis, peningkatan minat terhadap kuliner khas dan kekinian, dan meningkatnya kebutuhan akan makanan siap saji merupakan semua faktor yang menciptakan peluang yang sangat besar bagi bisnis F&B. Melihat peluang tersebut, usaha F&B menjadi pilihan yang menjanjikan karena permintaan konsumen cenderung stabil dan terus berkembang. Masyarakat kini semakin memperhatikan kualitas bahan, kebersihan, harga terjangkau, dan pelayanan yang baik, sehingga membuka kesempatan besar bagi UMKM untuk menawarkan produk yang lezat, higienis, dan inovatif. Usaha ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan kuliner masyarakat, sekaligus memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan pelaku usaha kecil. Selanjutnya ada visi dan misi dari usaha kami. Visi kami adalah menjadi UMKM kuliner yang menyediakan makanan dan minuman berkualitas, murah, dan inovatif, serta menjadi pilihan utama masyarakat di daerah kami. Untuk mewujudkan visi kami menentukan beberapa misi. Yang pertama, menghadirkan produk F&B dengan cita rasa khas dan harga terjangkau. Yang kedua, memberikan pelayanan yang ramah, cepat, dan profesional. Dan yang ketiga, menjaga kebersihan dan standar keamanan pangan. Lalu ada organisasi usaha kami. Yang pertama, Ali Fauzi sebagai pemilik usaha. Pemilik usaha bertanggung jawab menentukan visi misi dan arah pengembangan usaha, serta menetapkan kebijakan utama seperti harga strategi bisnis. Secara operasional, bertugas untuk mengevaluasi laporan operasional dan keuangan, menjalin hubungan dengan pemasok, menyetujui pengeluaran, serta menyelesaikan masalah atau keputusan yang memerlukan otoritas pemilik. Kedua, ada Ananda Safitri sebagai bagian keuangan. Bagian keuangan berperan dalam menyusun dan mengatur sistem keuangan usaha, menetapkan metode pencatatan dan pelaporan, serta menjaga transparansi dan kontrol keuangan. Secara operasional, bagian ini mencatat pemasukan dan pengeluaran, mengatur pembayaran kebutuhan usaha, serta memastikan penggunaan dana usaha tetap terkontrol. Yang ketiga, saya Dian Aulia Pratiwi sebagai bagian operasional. Bagian ini memastikan semua proses kerja sudah sesuai standar yang ditetapkan pemilik, serta bertanggung jawab memastikan alur kerja berjalan efisien. Secara operasional, bagian ini memastikan makanan dan minuman dengan kualitas konsisten, menjaga kebersihan dan kerapihan tempat usaha, serta mengontrol stok bahan baku. Oke, selanjutnya ada nama usaha dan menu. Nama usahanya yaitu Ayam Penyet Ijo by Ensan. Nama Ayam Penyet Ijo by Ensan dipilih karena usaha ini mengutamakan cita rasa sambal ijo sebagai ciri khas. Nama Ensan berasal dari gabungan nama para pendiri yaitu Ali, Nanda, dan Dian. Usaha ini tidak hanya menyediakan ayam geprek, tetapi juga menawarkan berbagai menu seperti ayam penyet, ikan nila, ikan kembung, sate kulit, sate usus, dan ati ampela, seblak, serta minuman seperti es teh dan aneka kopi. Lalu selanjutnya ada jam operasional. Jam operasionalnya itu dari jam 3 sore sampai jam 11 malam. Jam operasional ini dipilih karena pada waktu tersebut banyak orang pulang kerja atau sekolah dan mencari makanan untuk sore hingga makan malam. Kawasan sekitar juga lebih ramai di malam hari, sehingga jam ini paling tepat untuk mendapatkan lebih banyak pelanggan dan memaksimalkan penjualan. Oke teman-teman, sekarang masuk ke lokasi usaha kami,
yaitu berada di Jalan Danau Toba nomor 99 Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, dengan nomor pos 10210. Nah, lokasi ini dipilih karena berada di area yang strategis dan ramai aktivitas masyarakat. Kawasan Bendungan Hilir dikenal sebagai tempat yang padat oleh perkantoran, kos-kosan, perumahan, serta pusat kuliner sehingga memiliki potensi pelanggan yang besar setiap hari. Selain itu, lokasi ini mudah dijangkau oleh kendaraan pribadi maupun ojek online sehingga memudahkan layanan pesan antar. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke anggaran keuangan. Nah, modal awal kita yaitu 20 juta ya teman-teman. Nah, modal ini dipakai untuk membeli kebutuhan seperti kayak gerobak, meja dan kursi untuk tempat makan, lalu ada kompor, gas, dan juga kebutuhan bahan baku, serta kebutuhan lainnya teman-teman. Nah, omset harian kita itu 2 juta teman-teman. Tapi 2 juta ini merupakan omset untuk terbesar gitu jika sedang ramai pengunjung atau di hari weekend. Nah, lalu target keuntungan harian kita itu 30% dari omset. Contoh, misal dari yang 2 juta kita ambil, berarti 2 juta dikali 30% yaitu 600.000. Jadi target keuntungan harian kita yaitu 600.000 teman-teman. Lalu dari keuntungan target harian dari yang 600.000 ini, kita asumsikan untuk target balik modal selama 1,5 bulan atau 1,5 bulan dengan laba harian 600.000 kan. Nah, usaha ini akan menghasilkan total 27 juta sehingga target balik modal dapat tercapai. Nah, jadi kesimpulan, usaha ayam penyet ijo nih by Anson merupakan UMKM kuliner yang memiliki prospek menjanjikan dengan modal awal terjangkau ya. Menu khas sambal ijo yang unik serta lokasi strategis di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Lalu dengan visi menghadirkan makanan berkualitas, murah dan inovatif, usaha ini didukung struktur organisasi yang jelas, jam operasional yang sesuai dengan kebutuhan konsumen, lalu strategi keuangan yang matang sehingga mampu mencapai target balik modal dalam waktu singkat. Kombinasi cita rasa khas, pelayanan ramah, kebersihan terjaga, dan potensi pasar yang besar menjadikan usaha ini berpeluang menjadi pilihan utama masyarakat sekaligus berkontribusi pada pemberdayaan UMKM di bidang kuliner, teman-teman. Oke teman-teman, jadi sekian dari presentasi kelompok kami. Nah, jadi itulah sedikit rencana usaha perusahaan kami ya teman-teman. Mungkin masih banyak kekurangannya, jadi mohon dimaafkan. Dan kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh silakan diketik di kolom komentar teman-teman. Terima kasih, dadah.